Kalian percaya nggak kalau semua sign atau semua zodiak, terutama rising sign, apapun rising sign kamu, itu punya misi jiwanya masing-masing. Semua orang punya blueprint atau DNA-nya masing-masing. Yang kita bisa lihat dari birth chart-nya atau tabel kelahiran, bagian kelahirannya dia, sama seperti DNA tiap orang yang berbeda-beda, birth chart tiap orang juga pasti berbeda-beda. Rising sign kamu apa? Atau ascendant sign kamu apa? Komen dong di bawah ini. Karena dalam series kali ini kita akan belajar banyak, kita akan belajar bersama-sama tentang apa misi jiwa kamu sesuai data dari rising sign kamu. Termasuk apa kelemahan dan kekuatan kamu. Kalau misalnya kalian adalah penonton baru, jangan lupa untuk subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Illusion Priestess. Follow aku juga dong di akun sosial media aku yang lain, seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter, yang akan aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, let's get started. Ayo kita mulai. Kali ini kita akan belajar tentang Gemini Rising atau Gemini Ascendant. Teman-teman yang punya Gemini Rising atau Gemini Placements, terutama Gemini Rising ya, Gemini Sun, Moon, Venus, Mars, Mercury, Jupiter, kalian itu adalah individu atau orang-orang yang sangat-sangat mampu bersosialisasi, komunikatif, dan biasanya dipenuhi dengan rasa penasaran yang tinggi. Kalian sering dikenal sebagai great communicator atau seorang yang mampu berkomunikasi dengan mahir, dengan luar biasa. Dan biasanya kamu selalu tertarik untuk mengetahui hal-hal baru, senang berinteraksi dengan banyak orang dari beragam latar belakang atau beragam background, dan salah satu karakteristik kamu atau ciri khas kamu adalah fleksibilitas. Kamu mampu menjadi fleksibel, baik dalam sikap kamu, perilaku kamu, pemikiran kamu, hal-hal yang kamu lakukan maupun tindakan yang kamu ambil. Dan kalian tuh cenderung mudah beradaptasi dengan segala situasi. Dan ini bisa membuat kamu terlihat cerdas dan penuh energi di mata orang lain. Orang-orang dengan placement Gemini Rising terutama biasanya kalian itu memiliki cara berpikir yang cepat dengan kemampuan untuk bisa menghubungkan ide-ide kamu secara spontan, secara kreatif, mudah bergaul, senang bertukar pikiran. Sering kali kamu tertarik untuk menjadi pusat dari percakapan dan dalam lingkungan atau kelompok sosial. You love gaining and collecting information. Kalian suka mengoleksi atau mengumpulkan dan belajar hal-hal baru, suka baca, suka mengeksplorasi topik-topik atau hal-hal yang beragam. Kamu suka dan biasanya kalian enjoy menggali berbagai hal yang buat kamu tuh knowledge atau ilmu. And more often than not, you do it wholeheartedly. Kamu melakukan ini ya dengan senang aja, dengan seru aja. Biasanya kalian sering tampak lebih muda dibanding orang-orang sekitar kalian, entah dalam penampilan atau memang karena energi yang kamu pancarkan itu ya just very radiant. Ada semacam aura keceriaan yang ibaratnya tuh selalu melingkupi kamu, menyelimuti kamu, dan kamu bisa buat orang lain tuh merasa nyaman, terhibur, damai, bahagia, dan kalian tuh biasanya sering dikenal sebagai sosok yang sangat kreatif juga. Kamu bisa multitasking biasanya atau bisa punya banyak hobi dan bisa tertarik pada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin memang membutuhkan aktivitas komunikasi. Misalnya kayak IT, teknologi informasi, tulis-menulis, komunikasi, jurnalistik, media, entertainment. Dan keistimewaan kalian itu, keistimewaan utama kamu of course jelas dari capacity atau capability, kemampuan kamu untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan menjadi penghubung orang-orang. Kamu bisa menavigasi berbagai kelompok sosial dengan mudah. Dan kamu bisa menyampaikan ide-ide dengan jelas. Ini bisa buat kamu tuh merasa seperti mudah disukai oleh orang lain. Kamu bisa punya kemampuan untuk bisa fast-paced atau cepat dan gesit dalam menyelesaikan masalah. Bisa memandang segala situasi dari banyak perspektif. Terbuka terhadap ide-ide baru, dan biasanya kamu tuh nggak takut buat ibaratnya berani kotor itu baik atau bereksperimen dengan hal-hal yang unik atau dengan hal-hal yang berbeda. Dan ini sering kali membuat kalian tuh jadi inovator dalam lingkungan pergaulan kamu. Dan biasanya kalian punya, aku bisa bilang kecerdasan sosial ya, atau
kemampuan bersosialisasi yang tinggi, kamu tahu gimana cara untuk beradaptasi dengan banyak orang, bahkan kamu biasanya juga bisa baca suasana hati orang, baca suasana emosi orang lain, dan you know how to create healthy and fun relationships. Kalian mungkin juga bisa jago baca body language sih menurutku, baca isyarat verbal atau non-verbal, dan kamu bisa menggunakan knowledge atau pengetahuan kamu, kecerdasan kamu untuk ice breaking, atau aku bisa bilang memecahkan suasana yang mungkin terasa kaku atau nggak nyaman. Karena kamu fleksibel dalam bergaul. Kalian tuh juga punya kemampuan seperti aku bilang tadi, multitasking, bisa dipercayakan dengan banyak tanggung jawab atau banyak projects atau activities secara bersamaan tanpa kamu kehilangan fokus. Ini bisa buat kalian itu bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dinamis dan tetap produktif dalam segala situasi. Tapi kelemahan kalian itu adalah fleksibilitas kamu itu bisa jadi kelemahan. Karena kamu itu cenderung, oke, kamu bisa multitasking, tapi kalau kamu dipaksa untuk fokus terhadap satu hal terlalu lama, kamu bisa bosenan. Kamu bisa kesulitan untuk fokus pada satu hal terlalu lama, karena kamu cenderung tertarik untuk mencari rangsangan baru atau hal-hal baru atau hal-hal yang bisa menstimulasi kamu dan seru buat kamu loh. Walaupun ini bisa bikin kamu terlihat tidak konsisten dan tidak bisa berkomitmen, terutama dalam hubungan atau suatu hal yang perlu dilakukan dalam jangka panjang. Keyword atau advice buat kalian adalah you gotta learn how to finish what you started. Belajarlah untuk menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Dan itu, rasa penasaran kalian yang tinggi dan unceasing, atau bisa bilang tidak terbatas, itu bisa buat kamu mudah terdistraksi oleh hal-hal yang sebetulnya bukan prioritas. Dan kalian tuh bisa terlalu logis, bisa sangat-sangat logis, sangat rasional, sangat analytical, dan kamu bisa gak sadar kalau ini, sisi kamu yang sangat logis ini, bisa buat kamu abandoning atau mengabaikan emosi kamu sendiri. Atau bahkan emosi orang lain. Dan ini bisa bikin kamu punya image atau punya label gak peka. Atau kesulitan buat berempati, kesulitan untuk terhubung secara emosional dengan orang lain. Nah, kenapa aku sendawa? Sorry. Kalian juga bisa punya kecenderungan you talk a lot, bicara terlalu banyak atau terlalu banyak ngomong. Dan ini bisa buat orang tuh mandang kamu kayak gak punya otak. Atau bahkan gak tulus. Padahal aku tahu kok kalian tuh pinter. Aku tahu kalian biasanya tertarik memang ingin mempercerdas atau bikin diri kamu jadi lebih pandai. Tapi kamu perlu belajar untuk bisa menggunakan kemampuan kamu berbicara, bernegosiasi, untuk mengatasi masalah, konflik, atau konfrontasi. Karena biasanya dari yang aku perhatiin, anak-anak Gemini Rising dan Gemini Placement itu agak-agak avoidant. Agak-agak, oke, kadang mungkin kalian tahu ada suatu hal yang perlu dibicarakan atau perlu dikonfrontasi, tapi kadang kamu gak pengen gitu loh, gak pengen ribet. Dan misi jiwa kalian, para Gemini Rising, itu adalah memahami kekuatan dalam komunikasi yang lebih dalam dan bagaimana cara kamu memanfaatkan kemampuan kamu untuk berkomunikasi agar kamu bisa menciptakan hubungan dan koneksi yang lebih sehat, lebih bermakna, dan lebih berarti dalam hubungan, dalam kehidupan. Bukan cuma hubungan romantis ya, tapi kamu perlu belajar kalau speaking and expressing yourself is not always only about delivering information, but also about listening actively and understanding various kind of emotions behind the words. Maksudku, kalian perlu belajar kalau berbicara atau berkomunikasi itu bukan cuma tentang kamu bertukar atau menyampaikan informasi, tapi supaya kamu juga belajar pentingnya mendengarkan secara aktif dan memahami ada emosi di balik kata-kata yang orang lain sampaikan. Karena keterampilan alami kamu dalam berbicara dan berkomunikasi serta berinteraksi sama orang lain, itu bisa bantu kamu untuk mengembangkan empati. Dan kamu perlu menyeimbangkan antara rasionalitas kamu, mental kamu, dan intuisi kamu untuk bisa paham dan belajar berempati sama orang lain. Belajar sabar dan berkomitmen dalam hubungan dan dalam interaksi dengan orang lain. Dan
Tadi aku bilang, learn to finish what you started. Kalian perlu belajar kalau tidak semua pengetahuan itu hanya berdasarkan logika atau pikiran yang rasional saja. Belajar untuk eksplorasi dunia spiritual, rutin introspeksi diri, dan belajar untuk bertumbuh secara pribadi dari dalam. Yang walaupun mungkin hasilnya tidak selalu kelihatan di tangible gitu loh. Belajar untuk merefleksikan diri dan membuat dirimu juga bijaksana dari dalam. Belajar untuk tenang walaupun ada distraksi atau ada gangguan. Belajar untuk bisa paham pentingnya menyaring dan memfilter informasi dengan bijaksana. Daripada kamu terjebak misalnya dalam gosip atau hal-hal yang sepele. Belajar untuk memahami dirimu dari dalam. Dan belajar untuk menjadi paham kalau fleksibilitas itu perlu diseimbangkan dengan komitmen. Belajar kalau misalnya kesabaran itu penting. Dan seringnya komitmen jangka panjang itu bermanfaat kok, bukan suatu hal yang menakutkan atau mengerikan. It's okay to be committed. It's okay to create life that's meaningful. Menciptakan hidup yang penuh makna. Melalui komitmen dan kesabaran. Oke, aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan tentang apa misi jiwa dan kekuatan kalian para Gemini placements, terutama Gemini rising. Semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.